Hai, baiklah. Di sini saya bersama teman saya akan membuat sebuah tutorial membuat slide presentation dengan website Prezi. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Nah, langkah pertama kita buka dulu web browser. Dengan catatan harus terkoneksi dengan internet ya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan juga perhatikan kecepatan internetnya biar gak nge-lag saat nanti editing. Nah, ini adalah tampilan dashboard Prezi. Nah, di antaranya di sini ada Quick Start, All Project, Prezi Video, Prezi Design, Prezi Vision. Nah, namun di sini saya beserta teman saya tidak akan membahas mengenai All Project. Maksudnya tidak akan membahas mengenai Prezi Video, Prezi Design. Namun kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat slide presentation menggunakan Prezi. Nah, ini adalah menunya Prezi Vision. Nah, tinggal diklik. Nah, nanti ketika ini diklik maka akan disuguhkan beberapa pilihan seperti ini: create from template, start from scratch, convert PowerPoint. Nah, jadi kita lebih mending menggunakan template saja karena di dalamnya sudah diatur mulai dari animation, slide, dan stylenya. Jadi kita tinggal edit, tinggal memasukkan sebuah kontennya saja. Nah, di sini saya beserta teman saya akan caranya mungkin yang sering kita lakukan dalam membuat slide presentation hanya menggunakan atau beberapa fitur-fitur yang ada di sini saja, mulai dari cara mengganti background, menambahkan image, menambahkan objek, cara menambahkan animation, slide. Nah, itu adalah hal-hal yang memang sudah secara umum akan kita lakukan. Nah, jadi tidak akan banyak yang kita bahas, namun hanya beberapa saja. Nah, di tampilan dari workspace-nya, jadi di sini terdapat 3 topik yang akan kami bahas, yaitu materinya tentang bumi, air, dan matahari. Ya, yang pertama topiknya adalah bumi. Nah, sebelum ke situ kita akan mengetahui fitur-fitur yang ada di workspace Prezi. Yang di sebelah kiri ini adalah sebagai previewnya. Nah, preview kecil ya. Nah, di sini ada style di sini kegunaannya. Nah, ini background ini digunakan untuk mengganti background. Jadi yang asalnya seperti ini kita tinggal ganti sesuai keinginan kita. Nah, kalau diklik di sini maka background akan berganti secara random. Namun kalau diklik di sini maka ada pilihan-pilihan yang bisa kita atur atau sesuaikan. Nah, atau kita juga bisa custom dengan background color. Nah, selanjutnya dari style ini juga ada yang namanya topic save atau ini bentuk ya. Nah, sama seperti yang tadi di background, bahwa diklik di sini akan secara random. Namun kalau diklik di sini kita bisa memilih secara suka-suka. Nah, di sini adalah di tampilannya banyak sekali bentuk-bentuk untuk menjadi cover atau background dari teks ini, air ini, atau semua teks. Nah, silahkan sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, di style juga masih banyak colors. Nah, color di sini maksudnya adalah untuk menyesuaikan warnanya ingin seperti apa yang ada atau yang akan muncul di workspace ini. Dan begitu juga title, body text. Nah, semuanya sama dan mudah untuk digunakan. Lalu selanjutnya ada menu insert. Nah, dalam menu insert ini terdapat beberapa fitur-fitur yang memang bisa menunjang aktivitas kita dalam pengeditan atau pembuatan slide presentation. Di sini yang familiar, yang sering kita gunakan dalam pengeditan slide presentation mulai dari teks, topik, save,
raw audio. Nah, ini audio ini adalah media. Jadi kita bisa menambahkan media audio dan juga video maupun dari video dari komputer kita atau video langsung dari link YouTube, stiker, icon, dan animation. Nah, yang sering kita gunakan dalam membuat slide presentation agar presentasinya lebih menarik, maka kita sering menggunakan animasi. Nah, nanti akan saya tunjukkan cara membuatnya atau cara menambahkannya, dan juga nanti bagaimana cara memasukkan image, dan juga nanti akan tahu apa itu fungsi dari My Library. Baiklah, saat pertama membuat pasti kalian akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini, tapi tergantung template yang kalian pilih ya. Nanti akan ada yang namanya seperti defaultnya kan topik 1, topik 2, topik 3. Namun ini saya sudah menggantinya dengan subtitle yang sesuai dengan materi yang akan saya bahas. Nah, di bumi dalam judul materi bumi ini, untuk cara masuk ke dalam bumi ini kita tinggal scroll down ya. Nah, kalau ini kan scroll up itu kan untuk memperkecil, kalau untuk scroll down untuk memperbesar. Nah, maka akan masuk ke dalam isi materi bumi. Nah, ini ada pengertian bumi. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan di sini mau menambahkan subtopik lagi? Nah, kita tinggal menambahkan insert aja, terus subtopik. Nah, enaknya di Prezi itu seperti ini. Jadi ketika kita menambahkan objek ataupun subtopik, dia itu akan langsung menyesuaikan. Nah, seperti ini. Ini sangat memudahkan sekali, jadi kita tidak perlu mengatur-ngaturnya lagi. Nah, di sini ada title, berarti kita sesuaikan dengan apa yang akan kita masukkan untuk di slide presentation selanjutnya. Karena saya sudah cukup 2 saja, jadi ini akan saya hapus kembali. Nah, terus bagaimana untuk masuk lagi ke slide gambar bumi? Nah, kita tinggal scroll down. Nah, maka akan langsung ditampilkan seperti ini. Kalau untuk kembali kita scroll up. Nah, namun kadang entah ini bug atau apa, tapi ketika kita scroll up maka akan langsung kembali ke home. Nah, kalau untuk masuk lagi ke sini kita scroll down lagi. Nah, ini bagian-bagian bumi, kita scroll down untuk masuk. Nah, jadi seperti ini. Oh ya, jadi bagaimana cara memasukkan image ini gampang kok. Jadi kita tinggal masuk ke menu insert, terus pilih image, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, tinggal kita upload. Kita bisa juga menggunakan gambar di sini, tapi kemungkinan gambar yang kita inginkan tidak ada. Maka lebih baik Bapak Ibu sekalian menyediakan fotonya yang sudah di-download dari internet. Nah, untuk menguploadnya kita klik upload, maka masuk ke file, maka tinggal kita masukkan saja, pilih file mana yang akan kita masukkan. Setelah itu klik open, maka gambar pun akan ditampilkan. Nah, jadi di sini ada add from my library. Nah, jadi fungsinya ini untuk apa? Nah, jadi ketika ibu bapak sekalian ingin memasukkan kembali gambar yang sudah ada, tapi tidak ingin dengan melalui upload, maka gambar ini bisa ditambahkan ke add from my library, atau enggak, ini maksudnya kita bisa menambahkan foto dari library yang sudah kita buat. Nah, ini kan gambarnya, kita klik, maka kalau kita klik kanan, maka kita select dulu gambarnya. Setelah itu klik kanan, tambah add to my library. Nah, maka secara otomatis gambar tersebut sudah ada di library. Jadi ketika kita ingin menggunakan gambar ini lagi, kita tidak perlu menguploadnya kembali. Tinggal kita insert my library. Nah, maka gambar yang tadi sudah tambahkan maka akan muncul di sini. Nah, itu
fungsi dari My Library. Jadi ini memudahkan kita agar tidak banyak menggunakan langkah-langkah yang seperti tadi mengupload kembali foto yang ingin kita upload atau gunakan. Nah, jadi di sini sepertinya memang sudah serba otomatis ya, jadi kita tinggal memasukkan konten-konten saja. Nah, untuk kembali ke menu home, kita scroll up ya. Nah, maka akan kembali seperti ini. Jadi sebetulnya tidak perlu banyak yang harus dilakukan atau mengedit-edit bagaimana animasinya, itu semuanya sudah terancang secara otomatis, sudah terintegrasi dengan template-nya. Nah, selanjutnya teman saya yang akan melanjutkan video tutorial membuat presentasi di Prezi. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan tutorialnya. Nah, sudah banyak yang dijelaskan oleh teman saya terkait fitur-fitur dan kegunaan dari fitur tersebut. Nah, agar durasi videonya tidak panjang dan bertele-tele, saya lanjutkan ke tutorialnya. Teman-teman, yang akan saya tutorialkan adalah bagaimana cara menambahkan animation pada teks atau pada objek lainnya. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah tentukan terlebih dahulu apa yang akan diberikan animasi. Nah, misal di sini saya akan membuat teks. Saya ketikkan atau saya menambahkan animasi ke teks yang sudah ada. Misal di sini saya akan menambahkan animasi pada teks pengertian matahari. Kita select pada teks ini, lalu kita masuk ke menu insert. Nah, di sini kita tinggal pilih animation. Pastinya setelah diklik akan muncul tampilan baru di sebelah kanan. Bisa kalian lihat ya bagaimana. Fungsinya yaitu untuk memilih animasi yang seperti apa yang bakal ditambahkan ke teks. Terlihat di sini ada fade in dan fade out. Juga di sini ada zoom in dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih aja sesuai kemauan ya. Nah, di sini saya akan memilih yang ini saja, fade in. Setelah ini teks yang sudah ditambahkan animasi akan kelihatan seperti hidup. Beda kan dengan yang belum dikasih animasi? Untuk melihat previewnya, silahkan kalian klik pada tombol F5. Maka tampilan akan berubah ke tampilan full presentasi. Ya, tinggal klik-klik saja menggunakan simbol seperti panah ini. Jadi, seperti itulah cara memasukkan animasi ke dalam teks atau selain dari teks. Oh iya, video tutorial ini akan diambil alih lagi oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi itu adalah tutorial bagaimana cara menambahkan animasi ke dalam teks. Nah, jadi itu sangat mudah untuk dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan tutorialnya sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf pula jika banyak kata-kata yang salah. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.